Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati keluarga besar Buya kita, Bagindo Bapak Bagindo Haji Muhammad Letter rahimahullah. Kemudian seluruh para hadirin jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah ucapan yang pertama sekali ketika seseorang tersebut Allah berikan ujian, bahwasanya sesungguhnya kita ini adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan seluruh kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, masing-masing kita telah Allah berikan jatah untuk hidup, dan merupakan takdir dari Allah yang tak bisa untuk dihindari. Allah itu memanggil sesuai dengan keputusan takdirnya. Lambat atau cepat kita akan bertemu dengan namanya kematian. Itu merupakan suatu hal yang telah pasti. Ketika Allah takdirkan orang itu hidup, pasti akan bertemu juga dengan kematian. Ketika Allah wafatkan seseorang tersebut, akan Allah takdirkan juga untuk dibangkitkan. Para hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak beberapa kalimat yang bisa kami sampaikan, tidak panjang insya Allah. Yang pertama, semoga seluruh amal kebaikan yang telah ditanam, yang telah dilakukan oleh Buya kita Bapak Bagindo Haji Muhammad Letter yang wafat di usia 93 tahun, seluruh amal solehnya kita berharap semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian seluruh kesalahan beliau, seluruh kekhilafan beliau, kita mohonkan kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, semoga diampuni oleh Rabbul Alamin, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga perjalanan beliau di alam barzakh itu diberikan kelancaran. Semoga perjalanan beliau di alam barzakh Allah lapangkan kubur beliau, Allah maafkan beliau, Allah tinggikan beliau di surganya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah pesan yang ditinggalkan bagi kita sebagai ahli waris secara khusus, dan kita sebagai kaum muslimin secara umum. Apa sikap kita ketika ada saudara kita yang meninggal dunia? Yang pertama, para hadirin, ketika menyebut nama bapak kita yang telah meninggal dunia, tambahlah dengan kata-kata rahimahullah. Bapak rahimahullah. Itu doa itu, para hadirin. Bapak semoga Allah merahmatinya. Atau yang ringkas almarhum. Setiap kali menyebutkan nama orang yang telah meninggal dunia, gandengkanlah dengan rahimahullah atau almarhum. Itu yang pertama, adab kita orang yang hidup. Kemudian yang kedua, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadilah orang-orang yang ditinggalkan orang-orang yang baik. Bagaimana kiatnya? Kiat yang pertama, jangan lupakan beliau di antara sekian banyak doa kita.
hal yang sangat bermanfaat, ketahuilah para hadirin, hal yang paling bermanfaat sekali untuk orang yang telah meninggal dunia bukan kesuksesan kita demi Allah, bukan keberhasilan kita demi Allah, bukan. Hal yang bermanfaat untuk kedua orang tua kita yang telah mendahului kita, bukan gelar kita yang tinggi demi Allah, bukan. Akan tetapi yang paling bermanfaat adalah doa yang ikhlas yang kita berikan kepada orang yang telah mendahului kita. Doakan para hadirin, entah itu suami kita, entah itu bapak kita, entah itu mak kita. Jadilah kita termasuk ahli waris yang disabdakan oleh Nabi SAW, wa waladun salihun yad'u lahu. Ada anak saleh yang beliau tinggalkan yang selalu senantiasa mendoakan beliau. Jangan lupa kita untuk mengatakan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah, dan dosa kedua orang tuaku, dan rahmatilah mereka berdua ya Allah, sebagaimana mereka dahulu berjuang untuk mendidik kami ketika kecil. Perjuangan orang tua itu para hadirin, bisa jadi mereka tersebut dalam membesarkan kita, terkadang ada suap mereka yang tertahan agar kita bisa makan. Terkadang ada mereka tersebut ngantuknya ditahan agar kita bisa besar. Maka balaslah dengan doa. Tidak akan ada yang bermanfaat yang terbesar bagi orang yang telah mendahului kita kecuali keikhlasan kita dalam berdoa. Itu yang pertama. Jangan lupa doa. Kemudian yang kedua, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersedekahlah atas nama si mayat yang bersangkutan. Salah satu bentuk bakti kita sebagai anak atau kita sebagai ahli waris, ini nasihat secara umum. Maka boleh bagi kita untuk bersedekah atas nama si mayat, dan sampai pahalanya insya Allah. Ini atas nama Bapak Fulan, ini nama atas nama Ibu Fulan. Bismillah, sampai. Kemudian salah satu bentuk sikap kita yang baik kepada orang yang telah mendahului kita, para hadirin, itu adalah segeralah untuk membayar hutang. Segeralah untuk membayar hutang kalau ada. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita mengatakan tentang orang-orang ini secara umum. Nabi kita menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'min mu'allaqatun. Jiwa seorang mukmin tersebut mu'allaqatun, tidak akan sampai atau tergantung-gantung, belum bisa dipastikan surganya, hatta yuqda an dainihi, sampai hutangnya tersebut dilunasi. Oleh karenanya para hadirin, yang pertama sekali kita selesaikan itu adalah hak-hak yang berkaitan dengan si mayat. Sampai-sampai orang-orang yang mati syahid sekalipun, kalau sekiranya itu memiliki hutang, dosanya diampuni kecuali satu, perkara hutang. Jadilah kita orang-orang yang memperlancarkan
urusan orang yang telah mendahului kita. Bersegeralah agar perjalanan rahimahullah atau keluarga kita sendiri itu bisa lancar di alam barzakh. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap kita lagi, bagi kita yang masih hidup sebagai ahli waris atau sebagai kaum muslimin secara umum, kalau ada orang-orang yang telah mendahului kita, maka tutuplah keburukan-keburukan beliau dan tebarkanlah kebaikannya. Para hadirin, tidak ada di antara kita yang memiliki salah, dan itu suatu keniscayaan. Dan pada waktu yang sama pasti seorang mukmin tersebut memiliki akhlak yang baik insyaallah. Ketika seseorang tersebut telah berpulang mendahului kita, yang ditonjolkan adalah perkara-perkara yang baik. Yang ditonjolkan adalah nilai-nilai positif. Adapun hal-hal yang bisa jadi itu berkaitan dengan kekhilafan beliau, maka itu ditutup rapat-rapat. Dan kita berharap semoga kesalahan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adab yang teragung yang berkaitan dengan seseorang yang telah mendahului kita. Ditutup rapat-rapat. Sehingga Nabi SAW mengatakan, la tasubbul amwat fa innahu qad afdau. Tahan lisan kalian untuk mengomentari orang-orang yang telah mendahului kalian, karena sejatinya mereka tersebut telah berada di alam barzakh. Diajarkan kita adab, bagaimana bermuamalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan-kesalahan orang-orang yang telah mendahului kita, maka kita diingatkan oleh ayat fa'fu wasfahu, maafkanlah. Wasfahu, maafkanlah lagi. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Karena dengan kalian itu menjadi jiwa yang pemurah dan pemaaf, Allah katakan, ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian berharap ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang terakhir, dengan kematian tersebut bahwasanya seseorang itu ketika meninggal dunia tidaklah membawa apa-apa kecuali amal. Tidak ada yang dibawa. Kita yang hidup mengambil pelajaran bahwasanya orang-orang yang telah mendahului kita tidak ada yang dibawa melainkan amal. Syukur-syukur beliau insyaallah seorang yang alim, insyaallah tentu telah membawa amal soleh yang banyak insyaallah. Sekarang tinggal kita bagaimana untuk menabung sedikit demi sedikit amal sebagai bekal bagi kita para hadirin untuk menghadapi yang namanya kematian. Sehingga Nabi kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyitu thalatha. Si mayat tersebut diiringi oleh 3 perkara ke kuburannya. Yang pertama ahluhu, keluarganya ikut. Wa maluhu, hartanya pun juga ikut. Wa amaluhu, amalnya pun juga ikut. Isnani yarji'an, 2 perkara itu pulang. Siapakah mereka yang pulang? Keluarganya pulang. Hartanya pun juga ikut pulang. Yang akan menemani siapa? Amannya yang akan menemani dia. Ini pelajaran bagi kita yang masih Allah berikan umur,
kita akan ditemani oleh hanya satu, yaitu amal. Sehingganya di awal-awal tadi kita sampaikan, semoga amal soleh beliau rahimahullah diterima di sisi Allah. Semoga seluruh ketaatan beliau lakukan dalam kondisi ikhlas karena Allah dan dijadikan sebagai pahala. Dan semoga beliau rahimahullah termasuk ke dalam firman Allah Ta'ala di mana فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Semoga beliau termasuk orang-orang yang timbangan amal kebaikannya lebih berat daripada timbangan kesalahan. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Semoga beliau berada pada kehidupan yang Allah ridhoi. Para hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang terakhir kita katakan doa yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat beliau yang bernama Abu Salamah. Dengan ini kita tutup dengan doa ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghfir li Abi Haji Muhammad Letter. Ya Allah, ampunilah buya kita, bapak kita Haji Muhammad Letter. Warfa' darajatahu fil mahdiyin. Ya Allah, angkatlah kedudukan beliau di surgamu. Wafsah lahu fi qabrihi. Ya Allah, lapangkanlah kuburan beliau. Wa nawwirhu fihi. Ya Allah, berikanlah cahaya di kuburan beliau. Wa a'idhu min azabin nar. Ya Allah, jauhkanlah beliau dari azab kubur. Wa a'idhu min azabi jahannam. Ya Allah, jauhkanlah beliau dari azab neraka jahannam. Allahumma ighfir lahu wa lana. Ya Allah, ampunilah beliau dan kami semua ya Allah. Waghfir lana warhamna warhamhum. Ya Allah, rahmatilah beliau ya Allah. Warhamna, dan rahmatilah kami ya Allah. Wa adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkanlah beliau ke dalam surgamu ya Allah. Wa adkhilnal jannah, dan masukkan juga kami ke dalam surgamu ya Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah beliau ya Allah. Rahmatilah beliau ya Allah. Kasihilah beliau ya Allah. Wa'idhu min adabin nar wa adabil qabri. Ya Allah, jauhkanlah beliau dari azab kubur ya Allah. Lapangkanlah azab beliau, jauhkan beliau dari azabmu ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah melakukan kesalahan yang sangat banyak ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Andai sekiranya Engkau tidak memberikan ampun kepada kami, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang merugi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kehidupan dunia yang baik dan kehidupan akhirat yang baik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tausiah yang sangat singkat. Semoga bermanfaat untuk beliau rahimahullah dan bermanfaat untuk kita semua. Kita kembalikan kepada MC kita. Wabillahi taufiq. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustadz yang telah memberikan ceramah takziahnya kepada kita bersama. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat menjadi penghibur bagi Ahlul Bait, sekaligus menambah kesabaran
dan kepada kita menjadi iktibar pelajaran bagi kita bersama. Selanjutnya kami mintakan kepada Bapak Pengurus Masjid Suradul Jannah untuk memberikan sepatah dua kata kepada kita bersama. Kepada Bapak Dr. Haji Marwan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah ayanda buya kita bersama ini. Beliau ulama besar Sumatera Barat, Buya Bagindo M. Letter, ayanda dari Pak Zaklin pada hari Kamis yang lalu. Pertama, pada kesempatan waktu terbatas ini, kami atas nama pengurus Masjid Suradul Jannah menyampaikan ucapan duka belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepulangnya rahmatullah ayanda tercinta. Selanjutnya kami sampaikan juga pada kesempatan ini kami atas nama pengurus dan jamaah menyampaikan permohonan maaf pada ahli bait. Mungkin pada waktu beliau sakit, beliau wafat, penyelenggaraan jenazah dan pemakaman di antara kami tidak bisa hadir semuanya dalam proses penyelenggaraan jenazah dan pemakaman almarhum di tempat peristiwa terakhir. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya juga kami menyampaikan permohonan maaf atas nama jamaah dan pengurus pada ahli bait jika seandainya di antara kami ada yang punya salah, ya. Mungkin ya beliau sering kesini Pak ya. Nah, mungkin di antara kami ada yang salah dan khilaf, tentu kami mohon maaf kepada ahli bait. Kemudian kami sampaikan juga tentunya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang hadir sudah memberikan maaf terlebih dahulu jika almarhum punya salah dan khilaf. Ya begitu bapak, ibu-ibu. Alhamdulillah. Selanjutnya terakhir kami menyampaikan terima kasih pada Pak Ustadz yang sudah menyampaikan ceramah tausiah di hadapan kita semua. Tentu mudah-mudahan bisa kita amalkan tidak hanya bagi ahli bait tapi juga untuk keluarga kita semua tentunya. Dan insya Allah doa yang disampaikan tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terakhir terima kasih pada Bapak Ibu pengurus dan jamaah yang sudah hadir pada kesempatan takziah pada malam hari ini. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan karena waktu Isya mungkin sebentar lagi masuk. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pengurus Masjid Suradul Jannah. Selanjutnya kami mintakan kepada Ahlul Bait untuk memberikan sepatah dua kata untuk kita bersama. Kepada Bapak Haji Zaklin M. Letter kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Ketua Masjid, Dr. Marwan beserta pengurus, Pak Ustadz, Pak Tua Rizal, MA, Pak Amin, Pak Tua Pak RT dan mantan RT ini udah kena belum? Iya. Rumah kan kompak persebelahan. Ada perjanjian. Ambo terima kasih tadi ambo segera maghrib kira pengumuman rupanya tetangga mana dan Pak RT lagi mau bukan jangan dari minta maaf. Di sekolah ajo ya. Oi ajo. Awak tadi kan ada pengumuman di masjid, lalu kita mau cari nado mau telepon tadi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sadonya. Tadinya itu kan mau diadakan di rumah duka, tapi waktu mepet antara habis maghrib yo Isya, mungkin jalan Sinan sampai di Sinan lah azan Isya.
Makanya kami ambil keputusan di Siko, ya kan doa ke sambungnya nyampe kan gitu. Ya. Jadi kepada ini Bapak-bapak Ibu semua dari jemaah Masjid Surau Darul Jannah, terima kasih atas kedatangan. Sekalian mendoakan orang tua kami almarhum Buya Baginda Ledak Haji bin Rahimullah. Oh, almarhum udah cukup. Amin. Kemudian yang doa tadi Pak Ustaz, kami ajarkan anak Pak Ustaz. Anak itu kalau kami habis kamu ayo mama kalau maghrib kamu di rumah. Mbak Imam ngajarkan anak itu baca minimal 5 surat. Kami baca artinya, baca tafsirnya. Nanti baru kami sampaikan penerapan dalam kehidupan hari-hari gimana. Jadi apa yang ditentukan tidak ada menurut ayah, tidak penerapannya kan gitu. Mestinya bisa pakai jilbab, tutuplah sampai menutup dada. Nah, itu penerapan gimana? Itu yang kami hantar. Termasuk doa kami amalkan sama anak dua, Pak Ustaz. Allahumma fili Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu untuk ini seorang, untuk orang tua tadi. Allahumma fili junubina wa kamara masyariah. Itu selalu kami. Cuman tadi yang agak menggajah Pak Ustaz, kami Batangko baru hari Minggu dengan ceramah. Yang untuk orang gaya itu kalau kita sampaikan, kalau tidak wasiat dari almarhum atau almarhumah, ini wasiat atau amanah, jadi pahala kan dapat yang melaksanakan sini. Ya gitu ya Pak Adi. Kan ini di jamaah ada nggak satunya waktu ada ceramah. Iya kan? Kalau kecuali ada wasiat dari yang sekitar misalnya. Boleh murah diumrohkan, tapi kalau tidak ada wasiat, yang dapat yang melaksanakan saja katanya gitu. Nazar kan gitu, akan doa yo kan. Nah ini saya kata tadi, aku habis dah kacil langsung ke mana anak. Kalian kalau berbuat baik bersedekah, atau satukan nama ayah ibu, sampaikan gitu. Kalau tadi Pak Ustaz bilang kan dengan ini cuma yang di jamaah kami itu yang agak ini. Ada Pak? Masalah fikih, fikih itu memang ada 4 mazhab. Masih mengenal tapi berbeda. Beda pemahaman. Ada perbedaan itu tadi ya gitu. Maklum itu. Memang ya. Kalau ambo maksudnya kalau dalam hati jauh ini juga di istri gitu. Kalau niat baik itu apa-apa. Iya jalan juga baik pasti Allah kan gitu. Iya. Itu. Cuman yang terakhir melanjutkan kebaikan ini di kami yang di kakak anak. Maksudnya kebaikan. Beliau kan ustaz. Kami 8 orang, kakak 6 laki-laki. Tidak ada yang jadi ustaz. Dulu, oh tidak, aku polisi. Kalau polisi, kok ada hadisnya. Polisi itu katanya lebih hadis daripada ustaz. Dalam memerangi kemungkaran, ada hadisnya apa ustaz? Yang paling berkuat ada itu omongan iya, berbuat iya. Bisa kalian jangan berjudi, nampak orang ini tampok. Proses. Itu yang paling utama. Tapi kalau Ustaz jadi judi, nak orang jadi astagfirullah kan gitu. Jadi polisi itu yang paling utama. Di satu kota banyak polisi. Tapi polisi yang bagaimana? Polisi yang benar-benar melaksanakan tugasnya. Ya benar kayak gitu hadisnya Pak Ustaz. Dalam memerintahkan selama iman dengan doa, dengan hati. Itu selama iman. Ya Allah, negaramu kau kebantu mana ya Allah, perbaikilah ya Allah kan itu. Jadi jangan kaget nanti kalau di Sarugo itu banyak polisi. Terusah. Amin. Ayo baik sih coba jambu di rumah saya sampai ke rumahmu. Sambil diminum ya Bapak Ibu sekalian. Kamu anak marani kita kalau sama pensiun kan. Kalau dinas. Jadi tadi udah maaf orang soalnya Bapak Amboko. Tadi Ustadz siapa yang tadi yang ceramah di mana? Di Ulak Karang? Dinar ya? Bukan ya?
Hadiran ya. Oh iya. Hadiran. Nak biar. Awak dulunya surahnya Pak Wang saya dia nanti. Awak kadang-kadang kalau Pak Wang itu kan mohon maaf kalau ada istilahnya tidak terima, mungkin tidak terima, dia dah tua tu. Dulu juga yang itu Pak Wang. Wang wakil bos nanya aja. Nah, Ustaz Mudo yang berbikar kita kan gitu. Di Rantau udah mana depan apa tu? Astagfirullah. Ada 3 pengajian tu di rumah Pak Ustaz. Habis itu dari kakakmu dari Fakultas Tekniknya. Nah jadi apalagi beliau ceramah kalau ada dari jemaah itu yang tidak berkenan dengan kata beliau mohon dimaafkan. Kalau dibilang Pak Ustaz tadi kalau ada tersangkut utang piutang, ya, tolong mohon disampaikan kepada kami sebagai ahli waris. Itu aja. Kemudian kami mohon maaf kalau penempatan dekat tidak di tempat. Itu sebenarnya musola Pak Ustaz. Sampai suci juga musola atau tempat sembahyang. Cuma karena rumah itu penuh kerukak-kerukak kalau dalam rumah tidak asiko. Jadi kan lama bareng angin. Iya. Itu aja dari ada tambahan. Kalau ibu bisa mengurangi tidak nambah. Terima kasih Pak Ustaz, Pak Ketua Masjid, Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai dinikmati ya ke Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ahlul Bait yang telah memberikan kesempatan dua kata kepada kita bersama. Dengan berakhirnya sepatah dua kata dari Ahlul Bait, maka berakhirlah acara kita tersebut. Saya sebagai MC kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama itu Pak Turdi Mustafa almarhum. Semoga kebaikan yang boleh tersebar di mana-mana diterima. Amin. Tadi kan menurut Pak tadi itu menuliskan Pak Ustaz. Untuk sedekah sampai. Jadi ya, menurut Sedekah sampai